Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Irmayani. Aku mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Syahkuala. Di sini aku bakal menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan tugas ujian akhir semester yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah Wacana Media, yaitu Bapak Dr. Hamdani M. Syam. Nah, kemudian diharapkan nih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama ada, jelaskan pengertian wacana dan bagaimana yang dimaksud dengan wacana media. Kata wacana sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu discurre, yang berarti lari kian kemari. Nah, Thomas Aquinas pertama kali menggunakan istilah diskursif dalam filsafat. Bagi Thomas, diskursif berarti sesuatu seperti penalaran intelektual, pengenalan melalui konsep, dan berpikir dalam konsep. Nah, wacana sendiri merupakan rangkaian ujaran yang utuh pada suatu tindakan komunikasi yang teratur dan sistematis yang mengandung gagasan, konsep, dan efek yang terbentuk pada konteks tertentu. Nah, hal tersebut dikemukakan oleh Foucault pada tahun 1972. Nah, wacana merupakan satuan bahasa berdasarkan kata yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu merupakan deretan kata atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Nah, dapat juga bersifat transaksional atau interaksional. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antara penyapa dan pesapa. Nah, sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana dapat dilihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan oleh penyapa. Pengertian media sendiri menurut Antonio Gramsci pada tahun 1971 yaitu sebagai suatu ruang di mana ideologi dipresentasikan. Nah, kemudian dari pengertian wacana dan media tadi dapat dikatakan bahwa pengertian wacana media sendiri adalah pemaknaan isi media berupa kata-kata, ekspresi, ide yang tersampaikan oleh media sebagai alat komunikasi massa terhadap masyarakat. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu, mengapa sih media massa dikatakan sebagai pembentuk wacana? Hal tersebut karena seperti yang kita ketahui, kekuatan media dalam membentuk isu itu sendiri sangatlah besar efeknya. Dalam hal ini, tentu saja isu pesan media tidak bisa dipisah begitu saja dari keberadaan intuisi media itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya kemudian diakui bahwa media massa itu sendiri menyusupkan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu dan media massa tersebut berada di antara kepentingan negara dan kepentingan pasar. Melalui kontennya, media massa menyusupkan kepentingan dari kelompok tertentu untuk merebut perhatian publik. Dengan informasi yang sama, secara bertubi media massa berusaha mempengaruhi sikap dari publik itu sendiri. Media massa juga memiliki pengaruh yang begitu kuat nih dalam kehidupan politik. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa media massa itu memiliki pengaruh yang sangat sentral dalam pembentukan wacana ataupun pembentukan opini publik. Sehingga dalam hal ini informasi yang diberikan mempengaruhi keadaan komunikasi sosial pada masyarakat. Dengan media massa, seseorang atau sekelompok orang tertentu menanamkan pesan tertentu melalui informasi-informasi penyajian. Dan seringkali pesan-pesan tersebut disetting terlebih dahulu sebelum dikemukakan ke publik. Dengan media massa, orang mencitrakan dirinya atau menaikkan pamor orang tertentu atau bahkan digunakan untuk menjatuhkan figur dari lawan, entah itu lawan politik ataupun lawan dari usaha media itu sendiri. Setiap media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai dengan pandangannya masing-masing. Media massa memiliki redaksional terkait isi dari peristiwa politik yang ingin disampaikan kepada khalayak. Kebijakan ini kemudian membuat media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Begitu juga sebaliknya.
Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa media massa memiliki kekuatan yang sangat amat besar untuk menggiring masyarakat ke sebuah wacana dan mempengaruhi mereka untuk mengikuti wacana tersebut. Sekian dari aku, semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Nah, jika terdapat banyak sekali kekurangan, harap teman-teman dapat maklum karena namanya juga kita masih belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Aku Irmayani pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.